Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Dalam dunia One Piece banyak sekali kita jumpai beberapa keunikan seperti halnya keanekaragaman ras yang turut membumbui setiap alur cerita di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba merangkum mengenai penjelasan setiap ras yang ada dalam anime One Piece. Namun sebelum lanjut lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. Salah satu keunikan yang patut kita hargai dalam One Piece adalah mengenai karakter setiap tokoh yang ada di dalamnya. Tentu saja setiap karakter ini memiliki identitas masing-masing yang biasanya menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Contohnya saja ras yang kali ini akan kita bahas, di mana ras ini pada umumnya menggambarkan mengenai suku atau identitas asal-muasal suatu peran yang erat kaitannya dengan kekuatan mereka atau bentuk fisik mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, ras-ras tersebut kemudian pada akhirnya semakin terungkap satu persatu, sehingga ras baru ini kemudian menambah daftar populasi yang ada dalam dunia One Piece saat ini. Namun terkadang ras baru ini tidak banyak memberikan informasi serta asal-muasal yang jelas sehingga sangat sulit untuk diidentifikasi. Berikut adalah daftar beberapa ras yang telah berhasil kami rangkum dalam dunia One Piece. Manusia. Manusia memang menjadi yang paling dominasi dalam dunia One Piece, meskipun mereka sebenarnya memiliki karakter yang berbeda-beda. Ras manusia adalah ras yang dideskripsikan seperti manusia pada umumnya. Mereka memiliki sifat yang baik dan juga sifat yang buruk. Namun meski demikian, karakteristik dan juga tinggi mereka ini sangat bervariasi seperti 2 meter hingga 8 meter. Ras ini juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian yakni suku Kumate, suku Kuja, suku Torino, dan Tenryubito. Dan mereka juga aktif dalam dunia politik, pengembangan, serta menjadi penguasa dalam dunia One Piece. Manusia ikan atau Fishman. Selanjutnya adalah ras manusia ikan. Mereka dikatakan sebagai manusia ikan karena bentuk mereka yang menyerupai ikan. Tidak hanya menyerupai ikan, ras ini juga bisa menyerupai hewan cephalopoda seperti cumi-cumi atau gurita. Ras mereka tinggal di dalam air dengan kedalaman sekitar 10.000 meter di dalam laut. Diceritakan dalam One Piece jika ras manusia ikan seringkali mendapatkan diskriminasi oleh manusia yang ada di permukaan sejak dahulu kala. Hal itu terjadi karena ras manusia ikan menjadi ras minoritas dengan bentuk fisik menyerupai ikan. Di sisi lain, meskipun mendapat perlakuan yang kurang pantas, ras manusia ikan sesungguhnya memiliki kekuatan hingga 10 kali lipat jika dibandingkan dengan kekuatan manusia biasa. Apalagi jika melakukan pertarungan di dalam air, mereka akan jauh lebih unggul dalam menumbangkan setiap musuhnya dari ras manusia. Sementara itu, setiap ras manusia ikan juga memiliki keanekaragaman masing-masing dan juga kelebihan masing-masing sesuai dengan jenis mereka. Misalkan saja Arlong yang merupakan manusia ikan dari spesies ikan hiu, sehingga ia dengan mudah dapat menumbuhkan gigi-gigi tariknya dalam waktu yang singkat. Serta ada juga spesies dari gurita yakni Hachi yang diketahui mampu mengeluarkan tinta hitam dari dalam tubuhnya untuk mengelabui musuh dan memangsanya. Tidak hanya itu, semua manusia ikan yang ada di dalam air juga dibekali dengan kekuatan khusus yakni teknik martial arts atau disebut juga dengan karate manusia ikan. Raksasa. Salah satu ras yang sering muncul dalam anime One Piece adalah ras raksasa. Bentuknya menyerupai manusia pada umumnya, namun ada yang membedakannya yakni tinggi dan besar mereka yang bisa mencapai sampai puluhan meter. Tak hanya itu, mereka yang berasal dari ras ini juga diketahui memiliki umur yang sangat panjang yakni hingga 300 tahun lamanya. Dan yang menjadi asal-muasal mereka adalah kebanyakan dari Pulau Elbaf, di mana pulau ini dikenal sebagai pulau para kesatria yang sangat menjunjung tinggi kehormatan diri. Menurut mereka yang berasal dari ras ini, menjunjung kehormatan diri lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Duyung. Selanjutnya adalah ras Duyung yang dikatakan masih memiliki keterkaitan dengan manusia ikan. Yang membedakannya adalah bentuk fisik mereka yakni setengah manusia dan setengah lagi adalah ikan yang berekor. Manusia ikan tentunya dapat berenang dengan bebas di dalam air sama halnya dengan ras Duyung. Meskipun sebenarnya ras Duyung lebih unggul dalam bidang berenang dan bisa dikatakan lebih lincah. Duyung-duyung ini kerap kali mengalami pelelangan yang dilakukan oleh manusia dan harga mereka juga sangat bervariasi. Di mana biasanya duyung dengan usia yang muda dan cantik akan dihargai dengan nilai yang tinggi, misalkan saja duyung-duyung berikut yakni Chami, Aladdin, hingga Madame Charlie yang diketahui pernah muncul dalam anime One Piece. Penduduk langit atau Skypians People. Penduduk langit atau yang lebih sering disebut dengan penduduk Skypians pada umumnya tinggal di pulau Skypians dengan ketinggian hingga 10.000 meter dari permukaan laut. Mereka memiliki bentuk fisik yang berbeda daripada manusia normal pada umumnya, yakni memiliki sayap pada punggung mereka. Tidak hanya itu, mereka juga terbagi lagi menjadi beberapa suku, yakni suku Shandia, penduduk Skypia, dan suku Birka.
Meski mereka sama-sama memiliki sayap, namun jangan salah karena karakteristik sayap mereka berbeda-beda. Yang mana karakteristik tersebut adalah sayap suku Shandia dan Skypia hampir mirip dan sama-sama mengarah ke atas, namun untuk sayap suku Birka yakni menghadap ke bawah. Suku Ming. Daftar selanjutnya yakni suku Ming, yang mana mereka memiliki karakteristik layaknya hewan yang berbulu. Misalkan saja hewan jenis mamalia seperti kambing, kucing, anjing, dan yang lainnya. Mereka berasal dari suatu pulau yang bernama Zo, yang mana pulau ini terletak di atas punggung gajah raksasa besar misterius yang konon katanya terus berjalan. Yang menjadi keunikan dari ras ini yakni mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat lantaran mereka sudah dilatih bertarung sejak kecil. Diketahui jika mereka mampu menciptakan sebuah elektrifikasi yang bisa membuat musuh tersengat listrik. Tak hanya itu, kekuatan mereka juga akan berubah drastis ketika bulan purnama karena mereka akan berubah dalam bentuk sulong. Kurcaci. Salah satu ras yang dikatakan langka dalam dunia One Piece yakni ras Kurcaci, di mana mereka memiliki ciri-ciri berupa tubuh yang mungil, memiliki ekor dan dapat bergerak dengan sangat cepat sehingga sering tidak nampak keberadaannya oleh manusia. Dalam One Piece sendiri, ras Kurcaci yang pernah diperlihatkan adalah suku Tontata yang tinggal di Greenbeat atau yang lebih dikenal dengan pulau terpencil di dekat Dressrosa. Ras Mata Tiga. Secara umum, tidak ada yang membedakan antara manusia biasa dengan ras mata tiga secara fisik. Hanya saja ras mata tiga memiliki satu mata tambahan yang terletak di bagian dahi mereka. Namun ras ini diketahui kerap kali menutupi bagian mata mereka yang ketiga karena sering menjadi incaran dari banyak orang, terutama mereka yang ingin pergi ke Laugh Tale. Mereka sering menjadi incaran lantaran ras ini disebut-sebut mampu memiliki kemampuan untuk membaca poneglyph. Tak hanya itu, kemampuan mereka yakni mampu mendengar voice of all things juga membuat ras ini banyak dicari orang. Suku mata tiga ini juga masuk ke dalam suku langka yang ada di One Piece, di mana sejauh ini hanya ada seorang wanita yakni Charlotte Pudding saja yang diketahui merupakan manusia asli dari ras ini. Lunarians. Masih menjadi ras yang sangat misterius, ras Lunarians berdasarkan informasi yang diperoleh dulunya merupakan ras yang pernah tinggal di wilayah Redline. Mereka diketahui memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yakni bisa mengendalikan api yang terus menyala dari punggung mereka. Mereka juga masuk ke dalam ras kuno yang sudah dianggap punah keberadaannya. Salah satu suku Lunarians yang diketahui tersisa dan merupakan All-Stars dari kelompok bajak laut Beast adalah King. Menurut informasi yang beredar, Lunarians merupakan rasnya para dewa. Dan alasan mengapa mereka bisa punah padahal mereka bisa dikatakan sebagai ras yang terkuat, yakni merujuk pada sebuah teori yang menyebutkan jika ras Lunarian diserang oleh kaum naga langit. Di mana seperti yang kita ketahui jika wilayah Redline saat ini sudah menjadi wilayah yang dikuasai oleh kaum naga langit. Dan teori terkenal yang kedua adalah karena dulunya ras-ras Lunarian dihianati oleh 20 kerajaan yang pada akhirnya membentuk pemerintah dunia. Sehingga ras Lunarian yang tak menyetujui mengenai kekuasaan tersebut akhirnya dimusnahkan. Ras Buccaneer. Salah satu ras yang baru-baru ini mulai terungkap adalah ras Buccaneer, yang mana ras ini merupakan ras milik Bartholomew Kuma. Menurut informasi yang beredar, ras Buccaneer ternyata masuk ke dalam ras langka yang juga menjadi incaran Big Mom. Seperti yang terungkap pada chapter 1095 kemarin, di mana Oda kemudian memperkenalkan ras Buccaneer melalui masa lalu Kuma. Namun sama halnya dengan ras Lunarians, ras Buccaneer juga tidak banyak memiliki informasi yang bisa diketahui. Namun ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil mengenai ras Buccaneer ini. Yang mana ras ini sangat dibenci oleh pemerintah dunia karena dianggap sebagai ras penjahat. Meskipun belum pernah dijelaskan dengan terperinci mengenai kejahatan apa yang dulu pernah mereka lakukan sebelumnya. Di sisi lain, mereka juga diketahui memiliki DNA ras raksasa yang membuat mereka menjadi sangat kuat. Misalkan saja Kuma yang lahir dari keluarga normal di mana ibunya adalah manusia biasa sedangkan ayahnya merupakan bagian dari ras Buccaneer. Informasi itulah yang kemudian bocor sampai kepada pemerintah dunia, sehingga menyebabkan seluruh keluarga Kuma kemudian ditangkap dan dijadikan budak oleh pemerintah dunia. Itulah tadi beberapa daftar ras dalam dunia One Piece yang telah berhasil kami rangkum. Mungkin di antara kalian ada yang memberikan tanggapan lain mengenai ras-ras tadi, atau mungkin kalian memiliki informasi tambahan lainnya. Jika ada, boleh tulis di kolom komentar untuk saling berbagi informasi terbaru dan terus mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.